Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun tullabul ilmi hafizukumullah wa hafizuni. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Imtihan qarib, nah. Nah, al-imtihan ma fi mushkilah. Kita belajar hari ini fikih ya. Fikih dari kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib ini termasuk kitab dasar dalam ilmu fikih. Dia syarah dari matan Abu Syuja. Dari siapa yang belajar mazhab Syafi'i ada tingkat-tingkatannya kan. Dia harus belajar dari fikih yang dasar dulu. Jangan nanti fikih dasar pun dia nggak tahu. Apa itu najis dia nggak tahu, apa itu toharoh dia tak tahu. Apakah dia bernajis atau suci nggak tahu dia. Dia lagi berhadas ini atau tidak. Nah, ya, soalnya. Man yaqra? Tafadhal. Sautin murtafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumihi bitasayyidihi fid dharain. Amin. Ya, dilihat apa dibagi-bagi kitabnya kalau nggak ada, nampak kan? Sulit ya. Lanjut. Atau maksud Ustadz apa? Yang ada kitabnya pindah ke sini sebagian, biar bisa bagi-bagi. Yang nggak ada kitabnya pindah ke sini sebagian. Dias di tengah Dias, biar bisa bagi-bagi. Dilihat. Nah, wasil, lanjut. Waghaslu jami'al abwali wal arwahi walau kana min ma'kulil lahmi wajib. Dan membasuh seluruh kencing dan kotoran meskipun keduanya dari hewan yang halal dimakan. Nah, ini wajib. Dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan dan kencing hewan yang boleh dimakan tetap najis ya. Nanti kita mau kencing ayam atau berak ayam itu najis, wajib untuk dicuci. Ada najis ainiyahnya itu harus dibuang, dan hukmiyahnya secara hukumnya juga harus dibersihkan. Nah, jadi ketika itu kencing dan kotoran hewan misalnya yang baik yang tidak bisa dimakan atau yang bisa dimakan itu najis ya, najis. Nah, jadi wajib untuk mensucikannya, membersihkannya. Jadi di sini apa? Ini termasuk pendapat Imam Malik yang mengatakan itu tidak najis kalau hewannya bisa dimakan. Dia mengatakan itu tidak najis, suci. Itu pendapat Imam Malik. Lanjut. Wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya musammatu bil ainiyati takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin Min ta'min aw launin aw rihin. Dan cara membasuh najis apabila najis tersebut dilihat dengan indera, maka dia dinamakan dengan najis ainiyah. Nah, jadi najis itu nanti ada namanya najis ainiyah. Ainiyah itu najisnya nampak, misalnya teh ayam. Ada dia najisnya itu tinggal hukumnya aja. Misalnya nanti teh ayamnya udah hilang, nggak nampak lagi, tapi dia tetap najis. Misalnya kencing kucing ya kan. Kencing kucing itu misalnya di sini itu udah hilang, kencingnya udah dibersihkan misalnya, tapi belum disucikan secara hukmiyahnya, dia masih menghilangkan ainiyahnya saja. Jadi misalnya kencing kucing di situ ya kan, dia pertama dihilangkan dulu
baunya, semuanya, zat kencingnya itu, baru nanti bisa di wash, dipercikkan air ke situ lagi gitu untuk menghilangkan hukmiyahnya. Jadi najisnya itu kan harus dihilangkan. Hilangkan dulu, tunggu kering, baru nanti disiram lagi. Dalam mazhab Syafi'i dia memang dalam masalah toharoh, masalah najis dia sangat hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kita enggak kalau masih dalam 4 mazhab cari dalilnya. Kenapa mereka mengatakan begini begitu. Mereka sama-sama punya dalil. Hamlul, fahalu hamlul. Ya lanjut. Maka adalah cara menghilangkan airnya tersebut dan berusaha untuk menghilangkan sifat-sifatnya dari rasanya dan warnanya atau aromanya. Untuk menghilangkan najis ainiyah itu, dia harus dihilangkan dulu sifat-sifat yang berkaitan tentang najisnya itu. Misalnya baunya, rasanya, coba dijilat ya kan. Enggak. Artinya itu gitu. Atau warnanya itu dihilangkan dulu untuk menghilangkan. Tapi kalau misalnya masih ada warnanya, itu masih najis ainiyah namanya. Najisnya masih ainiyah. Cara menghilangkan najis itu dia ainiyah, zatnya itu, zat najisnya itu harus hilang dulu, baru nanti dihilangkan hukmiyahnya, najis hukmiyahnya. Kan banyak gitu ya. Misalnya di lantai itu ya kan, ada kotoran kucing misalnya, itu harus dihilangkan semuanya. Zatnya itu namanya, yang nampak tek kucing itu namanya najis ainiyah. Tapi udah dibersihkan semuanya, udah nggak ada baunya, nggak ada apanya, tinggallah najis hukmiyahnya. Najis hukmiyahnya itu nanti bisa dengan disiram. Kalau udah kering disiram, dibersih air di situ saja. Paham ya? Oke, lanjut. Fa'in baqiya ta'mun najasati darra, maka apabila rasa najis tersebut tersisa, maka hal tersebut memudaratkan. Maka nggak bisa dimakfukan dia. Kalau misalnya ada rasanya misalnya dalam najis itu, dalam apanya, atau baunya misalnya masih tercium baunya, berarti itu najis ainiyahnya belum hilang. Hilang. Dia harus hilang dulu najis ainiyah, baru bisa najis hukmiyahnya dibersihkan. Jadi kalau ada tek kucing itu cara membersihkannya 2 kali ya. Hilangkan dulu najis ainiyahnya, udah hilang semua baunya, bendanya, tunggu kering, udah dipel-pel misalnya pakai pewangi, baru nanti disiram lagi pakai air, udah kering. Enggak nanti najis tempat-tempat itu. Nanti kita jalan kaki kita basah, kita mijak itu akhirnya najis. Akhirnya kaki kita pernah najis. Sholat dia nggak sah. Makanya hati-hati. Makanya salah satu yang banyak masukkan orang neraka itu apa? Baul ya, kencing kan. Karena banyak orang dia udah kamar mandi, ya kan, dia pakai itu kamar mandi, pakai lagi sholat, ya kan, pakainya najis. Terus cara mensucikannya dia juga nyuci entah kayak mana. Karena kita semalam bilang cara membersihkannya itu air yang mendatangi pakaian kalau sedikit kan, kalau nggak lebih dari 2 kula. Jangan dimasukkan air dulu, sebab itu langsung masuk rinso, baru masuk pakaian. Airnya sudah nggak mutlak lagi, nggak bisa mensucikan. Atau banyak sekarang pakai mesin cuci kan, masuk air, masuk pakaian. Yang misalnya kalau kena kencing tadi kan pasti ada baunya, itu dibilas dulu sampai hilang baunya, ya kan. Ya tapi kalau dalam mengair itu, kalau yang ada kencing itu kan memang harus dibrosi dulu kan kencingnya, baru nanti dibilas kan, dibilas pakai air lagi. Jadi kalau misalnya satu aliran udah hilang semuanya sifatnya, udah cukup.
Kalau mengalir cukup. Oke, lanjut. Aulunun aulaunun aurihun asara zawalahu lam yadurru. Atau Tadi fa'in bakia ya. Fa'in bakiyat to'mu di situ ya. Kalau masih ada salah satu dari ainnya tadi, baik dia to'munya, rihnya atau launnya, maka dia dorro, masih mudorotkan. Aulau launun atau warnanya. Misalnya warna kuning pula dia kencing ya kan. Atau warna, ya itulah, rih, baunya. Rih ini kan angin kan. Rih itu angin, maksudnya di sini bau. Lanjut. Atau warnanya atau aromanya yang mempersulit untuk menghilangkannya, maka tidak memudaratkan. Jadi ada sesuatu itu yang memang sangat sulit untuk hilangkan. Ada contohnya apa biasanya? Yang sulit menghilangkan baunya misalnya, atau warnanya. Itu nanti pakai kaidah fikih ya. Mana kaidahnya? Al-masyaqqatu tajribut taisir ya. Jadi sesuatu yang sulit kali untuk kita itu, misalnya menghilangkan warna najis ini sangat sulit itu. Sangat sulit. Maka walaupun masih ada warnanya itu dimakfukan, artinya tidak memudaratkan karena usurnya, karena sulit. Makanya Islam itu ya dia semampu kita. Kita sudah berusaha ya kan, sudah menghilangkan najis itu, tapi dia misalnya warnanya masih lengket aja, ya udah siram aja pakai air lagi. Tadi dibaca gimana sih? Mana itu? Asuro. Sulit. Mana tadi? Iya, zawaluhu in asura zawaluhu lam yadurru. Kalau sulit hilangnya dia, maka enggak memudaratkan. Setidaknya di sini dibatasi, misalnya dia udah mengkrok-kroknya sampai tiga kali lah, nggak hilang juga, ya berarti itu udah dianggap sulit, maka dimakfukan, diteruskan aja disiram. Nah, wasil. Wa in kana najasatu ghairu musyahadatan Ghairu apa ya? ghairu khabar. Khobar dari khobar kana mansub ya. Wa in kanat najasatu ghairu musyahadatin wa hiya al-musammatu bi hukmiyati fayakfi jaryul ma'i Fayakfi jaryul ma'i jaryu ya. Jaryu. Jaryul ma'i. Fayakfi jaryul ma'i ala al-mutanajjisi biha walau marratan wahidatan. Nah. Dan apabila najis tersebut tidak dilihat, maka dia dinamakan dengan najis hakimiyah. Banyak begitu najis yang enggak kita nampak lagi. Misalnya di kamar mandi. Kamar mandi itu kan banyak gitu kan. Orang buang air kecil, siap itu bertebaran kan, dia nyiramnya kan. Masih ada tersebar najisnya. Kita masuk nggak pakai sendal, maka kita pijak najis. Nanti dia pijak keluar, akhirnya lantai yang lain tersebar dengan najis yang dia pijak. Itu najis hukmiyah yang kita nggak nampak karena belum dibersihkan secara. Makanya kita disuruh sebenarnya masuk kamar mandi itu pakai sendal. Ustaz dulu di kamar mandi sini Ustaz taruh sendal. Cuman orang bukan ke kamar mandi lagi, bawanya keluar lagi ke tanah, itu bawanya lagi ke dalam. Kalau nggak paham hukum dia gitu. Terus dulu kamar mandi Ustaz taruh. Khusus yang di dalam itu Ustaz taruh sendal wudhu kamar mandi itu.
Cuman karena orang banyak nggak paham hukum kan, akhirnya begitu, dibawanya sampai tanah, pijaknya lagi nanti ke dalam. Jadi masuk kamar mandi itu kalau bisa pakai sendal, ada sendal kamar mandi, keluar itu dibuka. Tempat Ustaz ngajar di Cahaya Quran sana, di tahfiz Mahad kerja sama mereka, itu saya suruh kamar mandinya pakai sendal. Ustaz kalau masuk kamar mandi ada sendalnya, dan saya bilang taruhlah sama Rosyid kan, mana Rosyid nih. Jadi banyak najis hukmiyah di dalam kamar mandi itu yang orang nggak tahu, akhirnya dia pijak-pijak, dia keluar, bawa keluar, nanti basah lagi kakinya, pijak lantai itu lagi, pindah-pindah. Hati-hati masalah najis ini ya, hati-hati. Jadi cara bersihkan gimana sih? Siram lah. Makanya kalau masjid-masjid apa itu kan ada air mengalir di depan kamar mandinya kan, itu dipijak situ baru dia masuk masjid. Itu salah satu mengatasi itu kalau dia paham fikih. Oh, yang membuat masjidnya buatnya itu di masjid, kalau nggak salah masjid Aceh, Banda Aceh, masjid rayanya Ustaz dulu gitu. Begini. Sebelum masuk masjid ada itu dibuat air mengalir, pijaklah dulu itu baru masuk. Kan kita mau sholat, kalau sholat kita hamilun najasah, membawa najis, nggak sah sholat kita. Makanya harus hati-hati najis nih. Jadi jangan bingung nanti kan ada di orang di akhirat itu kok nggak ada satu pun aku sholat. Orang cara dia bersuci nggak tahu. Nggak ada satu pun nilai sholatku dibuat. Padahal aku sholat setiap hari. Yang mana rukun sholatnya dia nggak tahu, cara bersucinya dia tidak tahu, gimana coba. Oke, lanjut. Banyak ilmu yang kita belum tahu, saya bilang. Makanya ilmu ini sangat luas. Dia harus dicicil gitu, pelan-pelan. Itu namanya najis hukmiyah. Atau misalnya tadi ada tek kucing di sana, cuman dibersihkan ainiyahnya aja, ya kan, belum dibersihkan hukmiyahnya. Nanti orang berwudu mijak di situ lagi, ya kena lah dia itu, pindah najis hukmiyahnya, baru dia sholat bawa najis. Oke, lanjut. Maka cukup mengalirkan air pada najis yang hukumnya tersebut walaupun sekali. Al-mutanajjis, beda najis, beda mutanajjis ya. Najis itu memang zat asalnya dia najis. Kalau mutanajjis dia terkena najis. Misalnya Ustaz bilang kopi yang dimakan luwak itu ya kan, musang ya, itu kopi itu asalnya nggak najis, tapi karena lewat daripada kotoran musang, itu namanya mutanajis. Mutanajis itu bisa disucikan balik. Tapi kalau misalnya teh ayam, dia itu najis, bisa nggak dibersihkan, dihilangkan najisnya? Nggak bisa. Nih, jadi ada najis, ada mutanajis. Dalam bahasa nanti ada najis, ada mutanajis. Ada najasun, ada najisun. Nah, badil Dulpi, ikra Dulpi. Kalian kalau mau latihan beli kitab yang kayak gini, yang kuning ya, baca kitab ini. Mau latihan nggak ada titik komanya, bawa yang kuning yang kayak Bang Dias nih, ahli qiraah. Lanjut. ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي. Di sini bowl ya. Nah, tarzim. Kemudian musannif mengecualikan dari kencing, yaitu perkataannya kecuali kencing anak kecil yang belum Sobi, anak kecil apa ini? yang belum Laki-laki ya. Oh, iya, Sobi, anak kecil laki-laki. Jadi anak kecil itu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi khusus ya anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan ataupun mengkonsumsi yang dimakan ataupun yang diminum. Ala jihati
taghadzi dari sisi makanan lah ya. makanan. Jadi dalam pembahasan tadi kan kencing najis ya. Asalnya tetap najis, mau anak laki-laki atau anak perempuan atau orang besar atau orang kecil tetap najis. Akan tetapi anak kecil yang belum makan apa-apa, khususnya anak kecil yang laki-laki, dia dimakfukan najisnya. Kenapa anak laki-laki? Coba apa hikmahnya coba? Sering ngompol. Anak laki-laki, anak perempuan? Lebih banyak makan ya. Ini sama-sama belum makan, artinya dia belum makan. Ada hubungan sama Apa itu? ciptaan. Gimana itu? Tulang belakangnya. Hmm. Masa tuh kan perempuan. Tulang kan dari Nah, salah satu itu apa coba? dari tulang rusuk. Dalam penciptaan apa bedanya laki-laki dan perempuan? Laki-laki dari tanah, syarikat tanah. Hmm. Sedangkan perempuannya dari tulang rusuk laki-laki. Hmm. Oh iya. Itu salah satu hikmahnya kan. Hikmah yang lain apa coba? Jadi kalau tanah itu suci ya, suci. Cuman kalau yang paling dekat dalam bahasan fikih itu yang terkait fikih apa? Jadi hikmahnya secara zat kencing perempuan itu lebih membuat kerusakan dibandingkan kencing anak laki-laki. Kencing laki-laki itu lebih lembut. Kencing perempuan itu, kenapa dia? Ada berhubungan sama kimia juga. Ya berkaitan salah satunya dengan itu. Kalau di fikih ini dijelaskan begitu. Jadi perempuan itu kencingnya lebih merusak dibandingkan kencing laki-laki. Atslafnya itu lebih banyak. Karena kencing laki-laki lebih lembut. Mungkin begitu ya. Coba kalian masuk kamar mandi perempuan sama laki-laki, mana lebih bau? Hah? Kalau misalnya sama-sama anak-anak, beda kan? Beda. Lebih keras perempuan ya. Nah, ada? Paham ya? Jadi yang mak punya itu belum makan apa-apa. Kalau udah di apa? Dia apa namanya? Dikasih kurma? Dia apa? Ditahni. Dalam fikih kan lahir kan ditahni. Itu apakah dianggap sudah makan atau belum? Ditahni Jihad kita buat ini Kebutuhan sehari. makan. Nah, itulah saya bilang. Kalau ditahni itu apakah dianggap ala jihati taghadzi atau la? Jadi itu dikhususkan ya, walaupun sudah makan, tapi itu memang dalam hadis Nabi yang dikhususkan bahwasanya itu dianggap belum taghadzi, belum dimakan dari makanan. Jadi sunnahnya lahir itu kan dikasih kurma kan, gigit, masukkan, jangan keras-keras ya, cekek pula dia, anak kecil baru lahir kan. Ya apa? Zaidan ditahni dulu atau enggak? Nggak tahu ya. Kayaknya antum langsung makan pisang besar ya. Nah, paham ya? Berarti di sini nggak ada apa tahdir untuk usia yang ada dibuat. Enggak, dia apa namanya yang belum makan di sini, belum dikasih makan apa-apa, cuma nyusu aja dia. Nah, kalau nyusu itu pun yang dimakfukan laki-laki ya, anak laki. Lanjut, ngasil. فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه. Maka sesungguhnya dia, yaitu kencing anak laki-laki, suci dengan memercikkan air atasnya. Jadi kalau kencing misalnya kan anak laki-laki, kalian pas gendong atau kalian nanti jadi bapak ya kan, ada anak kalian laki-laki kencing di pangkuan kalian, maka cukup di rosh saja. Rosh itu beda sama nadhuha ya. Rosh itu dia dipercikkan air tapi dia kayak mengalir gitu, banyak dia. Bukan cuma gini aja ya, artinya bila air cuma disiram
disiram gini. agak banyak. Kalau disiram gini aja. Sama lah itu. Kalau disiram lebih bagus lagi, tapi nggak bisa dipakai ya kan? Oh berarti buka baju dulu ya tadi? Baru di apa? Boleh. Cuman kalau rosh itu nggak harus. Misalnya celana dalam antum gitu kan. Jadi siram aja, di rosh aja. Tapi kencing anak-anak bukan kencing antum ya. Kalau kencing hobi ini dia ada baunya tuh nggak? Ada lah. Kencing itu kan tetap ada baunya. Cuma sekedar di rush tadi nggak mau. Itu nggak masalah kan makfu. Ini pembahasan karena ada hadisnya dari Nabi. Paham ya? Oke, lanjut apa? Wala yushtaratu firrashi sailanul ma. Dan tidak disyaratkan pada pembahasan memercikkan itu mengalirkan air. Nggak harus sampai mengalir airnya. Disiram aja gini, misalnya ini kan, dipercikkan aja ke sini airnya. Udah bukan bisa dipakai sholat. Sailan itu mengalir ya. Tapi kalau Salat wudu dia harus sailan. itu Karena ada itu maksudnya mereka naruh air di botol kayak kispray gitu. Baru itu Kalau wudhu kan dibilang yang penting dia ada air yang mengalir kan, artinya menetes dia. Misalnya ini kita ambil, nih, kita mengalir dia nih. Kan dia mengalir itu. Mengalir kan? Enggak, itu kalau antum semprot ada air kan? Menetes nggak gini? Jalan nggak? Jalan. Kispray itu misalnya bentuk antum siram gini, ada nggak di jalan? Jalan itu maksudnya. Dia nggak cuma berhenti di situ aja gitu. Atau misalnya kita kayak ngusap kepala kan, dia itu dibuang kan, nggak ada kan, cuma ngusap gini kan. Kalau kita wudhu itu yang penting dia kalau di sini letak dia mengalir airnya, baru itu bisa diusapkan langsung gitu ukurannya. Makanya Nabi satu itu cukup kan. Cukup. Harus berjalan ya, airnya harus berjalan di. Nah, muasil. Sikit lagi lah. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي Gusil lah. غسل بوله قطعا. Nah, Dan apabila anak kecil laki-laki itu telah bisa mengkonsumsi makanan dari sisi diberikannya gizi lah, asupan, maka dibasuh kencingnya secara. jadi kalau udah makan nggak mampu lagi ya, dia harus diberos dulu kan, hilangkan baunya. Makanya dulu itu pakai apa namanya? Pakai beros. Kan sekarang ini banyak orang cuma dikucuk-kucuknya aja gitu kan. Hilangkan dulu itu, diberos najisnya, dihilangkan, atau dikucuk pun yang penting dia memang bisa hilang. Jangan udah apa namanya tetap ada di sini bentuk warnanya kan. Kalau nggak bisa hilang. Jadi kalau anak-anak yang anak laki-laki yang sudah makan itu kencingnya nggak dimakfukan lagi, dia sudah najis, harus dibersihkan dengan dicuci, dibuang dulu. Tapi kalau anak-anak laki-laki yang dia masih belum makan apa-apa, maka kalau dia kencing misalnya di pangkuan kalian bisa di rosh aja, rosh, walaupun masih ada baunya kan, artinya nggak mengalir. Ya begitulah, itu ada hadisnya ya. Jadi kalau dia kalau udah makan, dia harus gusila bauluhu qat'an, dia harus dicuci kencingnya itu qat'an. Qat'an itu kan kotor pasti kan, jadi putus. Nah,